Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutin ya panjang siang dan malam ya. Jadi tadi kita udah dapat tentang terbit terbenam. Panjang siang itu gampang aja kan. Panjang siang itu berarti tinggal 2 kali HA terbit matahari. Ya. HA terbit bisa dicari pakai rumus min tan theta tan deklinasi tadi ya. Panjang malam, karena siang tambah malam 24 jam, maka panjang malam 24 jam kurangi panjang siang. Nah, panjang siang atau malam itu bergantung pada tanggal. Ya, karena deklinasi matahari ini kan bergantung pada tanggal ya. Ingat rumus yang ini. Ya, kita contohkan aja. Jadi, misalkan suatu tempat bintangnya 60 derajat ya. Ini berarti pasti utara. Sekarang pada suatu saat matahari deklinasinya 23,5 derajat plus maksimum ya. Berarti ini berapa panjang siangnya? Ya, berarti HA terbit ya. Itu sama dengan akos dari min tan 60 tan 23,5. Itu kan? Ya, kalau teman-teman pakai kalkulator yang saya udah ngitung sebelumnya nih ya. Jadi HA terbitnya ini adalah sama dengan 9 jam 15 menit. Oke. Atau artinya pada keadaan plus 23,5 ini panjang siang kali 2 berarti 18 jam, 18,5 jam ya. Panjang malamnya ya menyesuaikan aja, 24 jam kurang itu. Panjang malam berarti sama dengan 5 jam setengah. Oke. Itu ketika matahari berada pada deklinasi paling positif. Sekarang gimana kalau matahari pada deklinasi paling negatif? Ya. Minus 23,5 derajat. Oke. Pakai rumusnya lagi, sama aja rumusnya HA terbit sama dengan akos min tan 60, sekarang tan ininya tapi minus ya, min 23,5. Oke, jadi kita dapat di sini HA terbit sama dengan, nah nanti ini kalian dapat sudut ya, sudut diubah ke jam gimana? Dibagi 15 derajat, ingat. Jadi ini udah langsung dalam jam menit, 2 jam 45 menit. Berarti di sini panjang siang 2 jam 45 kali 2 berarti 5 jam setengah. Panjang malam berarti 18 jam setengah. Ini kalau kalian lihat berkebalikan ya. Jadi pada waktu tempat yang sama ya, saat ininya maksimum kan berarti ini panjang siang max kan, ini panjang siang yang paling panjang. Ini juga panjang malam berarti yang minimum, panjang malam yang paling pendek. Terjadi saat matahari berada pada titik balik utara. Nah, kebalikannya kalau matahari ada di titik balik selatan, panjang siangnya ini adalah panjang siang terpendek, minimum. Panjang malamnya, panjang malam terpanjang, panjang malam maksimum gitu ya. Jadi kalau musim panas di belahan bumi utara tuh, ya, atau saat titik balik utara, siangnya lama, malamnya bentar. Kalau matahari di titik balik selatan, kebalikannya, siangnya bentar, malamnya lama. Dan ternyata panjang siang terpanjang itu ditambah panjang siang terpendek itu 24 jam. Jadi ini sama ini saling menetralisir. Jadi kalau mau dicari ya rata-rata panjang siangnya ya rata-rata panjang siang gitu kan. Itu tetap aja rata-rata panjang siangnya ya 12 jam gitu. Karena ini tadi kan 2 hari ditambahin 24 jam bagi 2, 12. Jadi adil ya. Ada panjang siang terpanjang yang sangat jauh lebih dari 12 jam, tapi ada juga panjang siang yang minimum sangat kurang dari 12 jam. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian sekarang kita lihat sedikit berkaitan dengan ini, namanya adalah twilight ya, twilight atau fajar dan maghrib. Jadi ya lihat nih situasi langit. Ini astronomical twilight ini adalah azan subuh ya. Jadi azan subuh tuh sudah mulai ada cahaya sedikit. Kenapa bisa ada twilight? Karena nanti akan kita bahas ya di tentang koreksi posisi. Meskipun matahari posisinya masih ada di bawah, jadi astronomical twilight itu terjadi ketika matahari berada, sudut ini jelas nggak ya? 18 derajat di bawah horizon ya. Jadi ini astronomical twilight, 18 derajat sudutnya. Kalau nautical itu sudutnya 12 derajat di bawah horizon.
civil twilight 6 derajat di bawah horizon. Jadi 18 derajat di bawah horizon, meskipun matahari di bawah horizon, sinarnya masih ada yang sampai ke bumi, karena sebagian sinarnya ada yang mengalami refraksi gitu. Jadi sinarnya masih sampai ke kita. Gitu ya. Nah, begitupun nautical. Jadi semakin lama semakin terang. Nautical ini kita bisa mulai membedakan pulau dan laut. Ya, kalau teman-teman pernah berlayar, pulau dan laut tuh nggak bisa dibedain. Jadi nggak heran kalau Titanic nabrak gunung es gitu ya, karena memang nggak kelihatan kalau malam. Terus civil twilight udah lebih terang lagi. Ini udah deket-deket mau syuruk atau matahari terbit ya. Nah, sama aja rumusnya. Kalau kita mau mencari durasi, ya azimut matahari saat twilight bisa dicari sih, cuma kan nggak kelihatan. Jadi mungkin nggak terlalu relevan. Tapi yang relevan adalah durasi dari twilight-nya itu ya. Jadi tinggal sesuaikan aja rumusnya. Cos min HA twilight ya. Twilight Wi sama dengan sin altitude ketika twilight dikurangi faktornya sama delta dan theta. Jadi tinggal menyesuaikan. Misalnya kalau kita mau mencari yang astronomical twilight. Astronomical twilight. Berarti altitude mataharinya adalah 90 tambah 18, 108 derajat di bawah horizon gitu kan. Masukin sudut 108 derajat di sini. Nanti dapat H twilight. Terus lama twilight, ya kalau twilight kita definisikan dari terjadi twilight sampai terbit matahari, berarti H twilight dikurangi H terbit matahari gitu. Dan twilight ini terjadi dua sisi ya, sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Jadi kalau waktu sholat subuh itu adalah mulai terjadi astronomical twilight. Terus kalau di sebelah kan berakhirnya waktu subuh di sini saat syuruk matahari terbit. Ya. Terus kalau maghrib itu saat matahari terbenam. Berakhirnya ketika Isya. Isya itu sudah masuk atau sudah melewati astronomical twilight. Jadi Isya ini setelah sholat Isya itu kita mengalami naik atau lail malam. Udah bukan twilight lagi. Jadi di antara dua twilight itu ada sholat ya. Sholat di twilight pagi itu sholat subuh. Sholat di twilight petang itu sholat maghrib. Ya, fajar atau subuh dan maghrib. Makanya saya kasih logo. Karena fajar ini dilakukan di twilight pagi, maghrib ini dilakukan di twilight yang malam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.